Halo, selamat pagi. Apa kabar kalian di sini? Puasanya masih lancar? Oke, sekarang aku ingin membuka seseorang yang merinduimu, ya, seseorang yang merindukan kamu. Kita akan buka dulu siapakah orang itu. Aku bisa melihatnya begini ya. Hubungan kalian itu sifatnya kayak berputar-putar, dan aku melihatnya di sini itu masih tidak tentu arah ya teman-teman. 3 kartu terakhir adalah penandanya, dimana hubungan kalian itu masih saling mencari, atau bahkan kalian itu kondisinya terpisah jauh. Ada yang bahkan mencari kamu tetapi nggak tahu keberadaan kamu ada di mana. Beberapa di sini ada yang sudah menikah ya teman-teman. Beberapa di sini ada yang sudah menikah. Ada beberapa di sini yang tinggalnya itu memang jauh dari jangkauan kamu. Walaupun posisinya itu mungkin ya ada yang masih dalam satu kota, satu pulau maksud saya, tapi mungkin beda kota, ada yang seperti itu. Kemudian di sini aku melihatnya, sebenarnya kalau dari segi perasaan ini sifatnya nih dia nih abadi ya, maksudnya kalian tuh udah saling tahu, sudah kayak modelnya udah kayak keluarga. Terus aku ngelihatnya di sini memang ada pohon kehidupan, atau di sini ada kayak tanda kabalah ya, berarti ada sesuatu yang bertumbuh atau sesuatu yang abadi. Aku lihatnya di sini. Kemudian aku melihat tapi memang hambatan atau halangan di antara kalian itu kayaknya banyak banget ya teman-teman. Terus di sini aku juga melihatnya bahwa seseorang ini itu mungkin gimana ya, karena hambatannya begitu banyak, aku melihatnya dia mencoba cara di sini. Dia mencoba cara bagaimana move forward, atau aku bisa bilang berpikir untuk maju ke depan gitu loh, menemukan kebahagiaan sendiri. Aku lihatnya seperti itu. Sebetulnya sih itu dikarenakan dia tidak bisa ketemu sama kamu, atau lebih tepatnya dia ini kesulitan untuk mencari kamu karena kondisinya alamat kamu mungkin nggak diketahui, mungkin pernah datang ke alamat kamu juga kayaknya nggak bisa ketemu ya. Jadi dia tuh lebih berpikir bahwa ya udahlah, nanti kalau waktunya ketemu, dan dia pun nggak mencari di sini. Aku lihatnya sebenarnya dia kangen sama kamu, cuman kayak berandai-andai kamu itu berada di mana, ngapain, udah dengan siapa sekarang ya kan. Apalagi mungkin sudah terpisah, jaraknya juga sudah lama, sudah terlalu mungkin bisa di atas 6 bulan gitu ya. Kalau masih sebulan 2 bulan mah dia masih tahu alamat rumah kamu. Cuman di sini seseorang berada di lingkungan keluarga yang baik sebetulnya ya. Rumahnya sehat, kemudian lingkungannya sebetulnya juga oke. Bisa jadi nih dekat-dekat dengan gunung ya, bisa jadi begitu. Orang yang kangen sama kamu ini bisa kamu ke dia atau dia ke kamu ini ya. Terus di sini aku melihatnya lebih seperti kayak dia
dia mungkin apa ya namanya, sedang recovery atau berada di suatu tempat di mana dia itu butuh recovery banget akan kesehatan. Aku ngelihatnya seseorang di sini itu mungkin pernah sakit ya, pernah sakit, tidak sehat, atau sedang ya mungkin aja depresi dikarenakan banyak sekali tekanan ya di tahun semenjak pasca COVID ini. Jadi ada yang balik kampung karena tidak sukses, atau mulai starting dari nol lagi, karena aku ngelihatnya juga apa ya teman-teman di sini, mencoba untuk bisa bangkit kembali lah, ibaratnya kayak gitu, mencoba untuk bangkit kembali, mencoba untuk bisa apa ya, kalau aku bilang sih kayak mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru gitu loh, walaupun tantangannya di sini juga cukup lumayan ya, aku lihatnya seperti itu. Kemudian aku akan coba lagi di sini, aku akan buka lebih dalam ya. Seseorang yang aku lihatnya memang depresi dari masalah keuangan ya, penghidupan keseharian di rumah itu gimana. Di sini dia itu mencoba untuk mencari kerja ya teman-teman, mencoba untuk mencari kerja, bekerja sesuai dengan kemampuannya sendiri ya, sesuai dengan kesehatannya sendiri. Nah di sini itu dia juga kayak nggak terlalu memaksakan gitu loh, nggak terlalu memaksakan apakah aku tuh sanggup atau enggak kayak gitu. Yang penting aku tuh ada aja pekerjaannya di sini, apapun yang bisa menghasilkan uang di sini. Dia apa ya, kayak merasa enggak, gue tuh kuat gitu loh, kalaupun gue sakit gue rasa itu karena gue kurang gerak atau gue kurang kerja gitu ya. Jadi dia tuh pengen cari ide, atau masalahnya sih kayak dia itu pengen nggak mempercayai gitu loh, bahwa gue tuh masih bisa kok, badan gue tuh berguna gitu loh. Aku ngeliatnya sih malah kayak sosok orang yang lemah ya sebetulnya, secara fisik atau kesehatan gitu. Dia tuh kayak orangnya nggak bisa kerja keras gitu loh. Tapi dia berusaha di sini. Kenapa? Karena apa ya teman-teman? Aku lihatnya ya mungkin karena sudah kepepet. Satu, itu udah kepepet banget sih di sini. Dan aku ngelihat kayaknya memang banyak sekali kayak blocking. Dia udah coba, maksudnya dia tidak mampu untuk bekerja kantoran lagi. Aku lihatnya begitu ya, karena ada tower dan ada mountain. Biasanya satu company atau apa, dia nggak sanggup kerja di perusahaan lagi. Jadi aku bilang di sini dia sudah tidak jadi karyawan. Nah, ini ada cross. Kita lihat di sini ya, kenapa ada cross? Ada cross itu bersandingnya dengan pet. Kita akan lihat di sini. Oke. Aku melihatnya di sini satu pilihan yang sulit buat dia. Dia harus melakukan hal seperti ini. Dia tuh kayak, kamu tau gak sih, kayak orang yang kayak kurang power gitu, terus gak percaya diri ya, mengakibatkan kayak hidupnya itu kayak ups and down. Karena kok gue gak bisa yang orang lain lakukan, karena keterbatasan dari mungkin kesehatan atau apapun, memang dia tidak sanggup gitu loh. Dan di sini ada coffin, ada bouquet ya, kita lihat di sini. Untuk coffin dan bouquet, kalau aku bisa rangkai cerita ya,
dia itu seperti kayak sedang recovery teman-teman. Jadi menunda. Sekarang posisinya ini sedang recovery atau menunda sesuatu yang berat-berat. Nggak mau mikir yang berat-berat orang ini. Jadi ini adalah orang yang ciri-cirinya ya sayang sama kamu gitu loh. Sayang sama kamu. Ya. Ada whip, ada ship, ada garden, ya. Jadi sementara dia recovery di sini, aku melihatnya adalah dia itu lagi mencari arah, ya. Bisa mencari arah, dia bisa kayak melakukan satu uji coba atau bermacam-macam hal yang dia coba sampai nanti dia mantap, baru nanti dia bisa menemukan atau ketemu sama kamu. Dia nggak mau ketemu kamu dalam kondisi yang seperti ini sih kalau aku lihatnya, ya karena apa yang bisa dibanggakan jika memang kalau dia ketemu kamu sekarang, yang ada juga makin nyulitin gitu loh, yang ada malah buat kepikiran. Itu yang kulihat ya di sini. Jadi seseorang yang kangen sama kamu adalah dengan kondisi yang seperti ini. Seperti itu. Kita lihat lagi ya. Ada open up, ada true love, ada friendship, ada confusion. Aku melihatnya sih di sini orang ini tuh sebetulnya masih ada kayak ikatan batin atau merasa ketergantungan dengan kamu. Kamu pun juga masih kangen sama orang ini. Jadi kadang-kadang kalian itu harus tahu ya teman-teman, kalau seandainya kok aku tiba-tiba mikirin orang ini ya gitu loh, itu harus cross check dulu kak, apakah itu karmic relationship. Belum tentu, bisa jadi pikiran kamu yang memang sedang merasa kayak lonely, jadi kamu ingat orang itu gitu loh, atau mungkin itu hanya bunga tidur, itu bisa jadi. Cuman di sini aku tidak membacakan mimpi. Cuman kalau untuk posisi karmic relationship itu beda tingkatannya teman-teman. Jadi bukan berarti kamu inget dia tiba-tiba langsung inget kamu gitu, enggak. Jadi kondisinya misalnya ngebatin, kamu yang paling enak tuh gini sih, paling gampang, misalnya ngebatin, nggak lama dia nanti WhatsApp kamu atau call kamu. Nah itu pasti akan ada sisi karmiknya, atau dalam arti kalian itu punya ikatan. Tapi kalau kalian udah inget dia berlama-lama, tiba-tiba dia nggak ngehubungin, berarti tidak ada koneksi di sini. Vibrasi kamu nggak sama, berarti hanya dalam pikiran kamu. Jadi aku ngajarin itu supaya kalian tuh tidak terlalu berandai-andai dengan seseorang yang sebetulnya yang ya kalau misalnya pantas kalian lupakan ya harus dilupakan gitu loh. Kalau misalnya enggak ya enggak. Ya kan, jangan orang yang udah nyakitin banget tiba-tiba kamu ingat itu namanya kamu cari penyakit. Jadi konsepnya harus diketahui ya teman-teman. Even itu karmic relationship, semuanya harus sevibrasi. Kalau namanya kontak batin, channel frekuensinya harus sama. Kalau seandainya memang dia udah tiba-tiba intens suka WhatsApp kamu, tiba-tiba kamu inget dia WhatsApp kamu, ya itu bukan channeling kayak gitu, karena udah sering, walaupun cuma udah jeda 2-3 hari atau jeda sebulan. Tapi lebih seperti ini loh. Misal nih orangnya jauh dari kamu lama, kamu ngerasain kayak ada rasa di kulit dulu ya, aku bilang selalu rasa di kulit, baru ke emosi,
ke dada ya, ke hati, ke dada, ke perasaan, baru ke pikiran. Itu yang betul. Tapi kalau kamu ngerasain dari pikiran dulu, no, jangan diikutin karena semuanya pasti ada dalam pikiran kamu. Ya, konsepnya seperti itu. Kalau aku ingat seseorang yang kamu rasakan dulu dari mana? Gitu, ya. Ini kita punya indera loh, perasa, ya kan? Even itu energi, kamu aja bisa tahu kalau seandainya ada makhluk halus dekat kamu pasti merinding duluan, baru kamu pikir, oh itu hantu. Sama kayak gitu. Jadi bukan dari pikiran dulu ya konsepnya teman-teman. Ini aku balik nih. Jadi kalian kalau habis nonton channel ini ke channel yang lain gitu, misal channel besar atau channel lebih besar daripada aku, atau berapa, tapi kalau ngajarinnya yang halu-halu, itu ingat, basic semua manusia itu ada di cakra dasar. Anggap aja badan kita nih cakra dasar, oke? Kalau kita bersentuhan dengan energi yang dikirim dari seseorang ke kita tuh bisa ngerasain dari kulit dulu. Itu konsepnya, ya. Jadi, yang bisa kamu rasakan under your skin, di bawah kulit kamu, itu baru orang yang benar-benar jadi karmik atau memang dia bisa channeling sama kamu. Secara pikiran, ya. Dan di sini, konsepnya itu ketika kamu merasakan dia, kamu tiba-tiba dari badan dulu tiba-tiba langsung naik ke kepala, oh ya ini berarti dia sedang mikirin aku. Maksimal 2 hari dari kamu mikirin itu, dia ada kontak kamu, atau pada saat itu juga. Itu baru namanya channeling. Dan kalau aku pribadi, aku sudah sering dengan pacar aku kayak gitu. Jadi aku karena sekarang aku lagi sakit, jadi kita nggak ketemu ya, kita break dulu. Maksudnya break secara fisik, ketemuan fisik. Dan itu kita channelingnya seperti itu gitu loh teman-teman. Jadi ada rasa vibrasi, ada namanya tingkatan. Dan ini kamu catat ya, aku tidak belajar dari mana-mana, aku belajar dari pengalaman diriku sendiri. Even guruku pun juga nggak ngomong seperti itu gitu. Tapi aku explore terus, ya. Semua itu ada di rasa, kita ngerasain dari kulit. Itu mencegah kita jadi halu, ya. Oke. Di sini aku melihatnya adalah seseorang yang ingin melakukan satu pengakuan atau confession di mana cinta itu ada, ya. Dia masih merasakan emosi atau energi cinta sama kamu, namun orang ini ragu di mana ya ini dengan kondisi-kondisi yang seperti ini membuat dia itu berpikir bahwa mungkin gak sih kalau seandainya aku datang sekarang, aku tuh malah ngebuat kayak aku ketergantungan sama kamu. Jadi aku mendingan sekarang entar dulu sampai aku benar-benar settle, baru aku datang dengan gagahnya atau dengan cantiknya ke kamu. Karena semakin aku cinta, aku nggak mau ngerepotin orang. Itu, ya. Jadi kita lihat di sini dia adalah seseorang yang kalau aku bilang benar-benar punya planning. Sekarang dia sedang recovery-nya selama-lamanya, sebutuhnya waktunya dia. Itu yang nggak bisa kita harus cut off gitu ya. Kita nggak bisa cut off bagaimana dia menjalani proses itu, teman-teman. Jadi biarkanlah dia berproses, kalau aku bilang seperti itu ya. Oke, sekarang ini aku akan lihatkan untuk oracle-nya. Apalagi yang bisa kita kulik dari orang yang rindu kamu. Oh, oke, kita punya kartu lilac ya. Orang ini kayaknya seseorang yang mungkin jatuh cinta sama kamu pada pandangan pertama, karena di sini aku merasakan ketika dia melihat kamu atau mengenal kamu, dia merasakan adanya emosi cinta. Ya, menurut dia cinta itu magic ya. Jadi dia bisa kayak salah tingkah gitu loh. Kalau ketemu sama kamu bisa ada salah tingkah, riku, gak enak
tapi dia coba kayak berani-beraniin, bahkan dia nggak bisa berkata-kata banyak ketika bertemu sama kamu. Yang kedua di sini ada power and healing ya. Jadi aku melihat kamu itu memiliki kemampuan untuk menenangkan atau menghealing perasaan yang sedang gundah. Itu yang dia suka. Jadi dia itu kayak bilang gini, aku pun sekarang sedang healing ya. Jadi ketika aku menginginkan cinta kamu, aku juga di sini harus memperbaiki diri aku. Karena kalau energi kamu positif, dianya negatif, itu nggak akan nyambung gitu loh. Aku lihatnya ya. Jadi di sini ada upaya dari dia untuk healing dulu. Ada pink rose, ada grace and sweetness, adanya keberkahan atau syukur atau sesuatu yang sweet, yang manis ya. Untuk tujuan kebersamaan, jadi untuk tujuan dia itu adalah mendapatkan pasangan yang benar-benar perfect, untuk hubungan yang perfect. Makanya di sini itu penuh dengan kenangan manis gitu ya. Dia ingin namanya menghidupkan kembali perasaan indah, perasaan manis, memori-memori kalian itu diingat-ingat gitu. Kemudian di sini ada Hydrangea ya. Dia sangat berterima kasih kepada kamu jika kamu menghargai dan menghormati keputusannya apapun itu ya. Sebelum kalian bisa memaafkan satu sama lain, dia sangat berterima kasih kalau kamu tuh mengerti kondisi dia begitu. Terus kita lihat lagi di sini ada kartu Yellow Rose ya. Sebenarnya di sini kalau aku lihat orang ini ingin sekali ada namanya hubungan baik terus. Kalaupun kalian tidak bisa bersama, minimalnya kalian bisa berteman baik, long lasting connection. Aku lihatnya seperti itu ya. Sekarang kita ungkap yang terakhir, mungkin untuk nama-namanya. Ada I, ada T, ada K, ada N, ada S, ada F, ada B, E, L, H, U, G. Mungkin kelihatan ya di sini. Aku taruhnya. Kalau misalnya dari sini nggak ada, kita akan buka dari zodiaknya. Oke. Sagittarius, Gemini, Pisces, Aquarius, Cancer, Leo, Aries, dan juga apa itu? Sudah itu aja. Aquarius, Sagittarius, Gemini, Pisces, Cancer, Aries, dan Leo ya. Ini ada beberapa orang yang sangat merinduimu. Oke, ini adalah akhirnya ya, udah saya sebutkan semuanya. Kalian sehat-sehat selalu. See you when I see you. Sampai ketemu di bacaan berikutnya. Bye bye.